Makanya kami di Pondok Pesantren Markas Syariah setiap Jumat pagi kami menjadikan satu rutinitas bagi santri-santri kami untuk ziarah. Memang di dalam hari Jumat menjadi salah satu kesunahan untuk berziarah, dan kami minta santri-santri kami untuk ziarah. Tujuannya apa? Kami ingin mengingatkan kepada santri-santri kami di Markas Syariah, mereka sudah mendapatkan anugerah yang mereka cita-citakan. Artinya mereka sudah mendapatkan daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka cita-citakan. Sehingga bagaimana yang sering kita dengar, dua konsep dasar kehidupan kita, ish kariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah yang mulia. Itu kita tanamkan ke para santri dan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya kalau mau hidup, hidup mulia. Hiduplah dengan akhlak, hiduplah dengan syariat, hiduplah dengan akidah yang kuat, serta hiduplah untuk menjadi pribadi mengikuti jejak baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun mau mati, matinya mati syahid. Dan itu yang dipilih oleh 6 pemuda kita, 6 pemberani kita. Semangat mereka, ya jasad mereka sudah dikuburkan, tapi semangat mereka, perjuangan mereka, dan ini menjadi semangat obor perjuangan bagi kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan. Artinya yang beliau lakukan menjadi motivasi kita. Yang menangis bukannya mereka yang menangis, kita yang menangis. Mereka berenam sudah jelas apa yang mereka dapat. Salah satu bukti faktanya, siapa sih yang kenal 6 syuhada ini sebelum terjadi KM 50, saudara? Tapi setelah KM 50, berapa banyak yang hajikan mereka? Sebagai tuan rumah menyampaikan ucapan jazakumullahu khairal jaza, bil khusus kepada keluarga syuhada, sekaligus dalam momentum tahunan ini kita meminta maaf, terutama untuk kami keluarga besar Markas Syariah yang mendapatkan keistimewaan menjadi tempat dimakamkannya 6 syuhada. 5 dari 6 syuhada ini, jika selama mungkin dalam 1 tahun ada kunjungan dari keluarga syuhada datang kemudian tidak mendapatkan sambutan baik dari kami selaku tuan rumah, kami mohon maaf dengan segala permohonan maaf. Karena dengan kekurangan kami, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah yang baik. Karena luar biasa Markas Syariah ini dengan kehadiran 6 syuhada, 5 dari 6 syuhada ini luar biasa. Kunjungan Markas Syariah itu menjadi salah satu destinasi kunjungan itu adalah 6 syuhada. Bahkan sebagai informasi, saat masa-masa Covid, kami pengurus ya cukup kewalahan untuk mengatur jadwal kunjungan daripada para muslimin, para muhibbin yang datang ingin mengunjungi mereka. Bahkan yang datang bukan hanya Jabodetabek saja, bahkan sampai dari yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, seluruh dari Indonesia datang berziarah ke 6 syuhada. Sehingga ini menjadi motivasi buat kita. Apa yang mereka telah korbankan, mereka korbankan waktu mereka, dan mereka rata-rata masih syabab, mereka masih para pemuda-pemuda, mereka betul-betul kualitas di dalam mendedikasikan hidup mereka dalam perjuangan, dan alhamdulillah ini yang mereka cita-citakan dan mereka dapatkan. Karena mereka ini, informasi saya tidak terlalu lama kenal dengan 6 syuhada ini, saudara, tapi saya mengenal setelah kami mendengar daripada informasi dari para warga bercerita tentang karakter-karakter mereka dalam hidup. Mereka punya kemiripan, semua punya kemiripan. Dari 6 ini mereka punya cita-cita untuk menjadi syuhada, dan cita-cita itu jujur mereka ucapkan dalam diri mereka. Sehingga kenapa mereka yang dipilih dari 6 orang ini? Karena ya tadi menjadi pembeda. Mungkin orang mengatakan saya pengen mati syahid, semua orang yastati an yudandin hadzal kalam. Siapapun bisa ngomong, saudara. Hatta al-baqbaga, burung beo kalau diajarin pun mampu, saudara. Tapi ucapan itu yang betul-betul keluar dari hati sanubari yang paling dalam, itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga mereka 6 syuhada ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami di Pondok Pesantren Markas Syariah setiap Jumat pagi kami menjadikan satu rutinitas bagi santri-santri kami untuk ziarah. Memang di dalam hari Jumat menjadi salah satu kesunahan untuk berziarah, dan kami minta santri-santri kami untuk ziarah. Tujuannya apa? Kami ingin mengingatkan kepada santri-santri kami di Markas Syariah, mereka sudah mendapatkan anugerah yang mereka cita-citakan. Artinya mereka sudah mendapatkan
mendapatkan daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka cita-citakan. Sehingga bagaimana yang sering kita dengar, dua konsep dasar kehidupan kita, ish kariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hiduplah yang mulia. Itu kita tanamkan ke para santri dan menjadi pelajaran buat kita semua. Ya kalau mau hidup, hidup mulia. Hiduplah dengan akhlak, hiduplah dengan syariat, hiduplah dengan akidah yang kuat, serta hiduplah untuk menjadi pribadi mengikuti jejak baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun mau mati, matinya mati syahid. Dan itu yang dipilih oleh 6 pemuda kita, 6 pemberani kita. Semangat mereka, ya jasad mereka sudah dikuburkan, tapi semangat mereka, perjuangan mereka, dan ini menjadi semangat obor perjuangan bagi kita semua untuk terus melanjutkan perjuangan. Artinya yang beliau lakukan menjadi motivasi kita. Yang menangis bukannya mereka yang menangis, kita yang menangis. Mereka berenam sudah jelas apa yang mereka dapat. Salah satu bukti faktanya, siapa sih yang kenal 6 syuhada ini sebelum terjadi KM50, saudara? Tapi setelah KM50, berapa banyak yang hajikan mereka, berapa banyak umrohkan mereka, sudah berapa ratusan khatam Quran mereka lakukan untuk para 6 syuhada. Berapa banyak doa, tahlil, khatam, haul di mana-mana tempat. Bukan cuma keluarga saja yang ngadain haul, saudara. Di mana-mana tempat. Bukan cuma Jabodetabek, di mana, di seluruh wilayah-wilayah Indonesia mereka melakukan haul untuk 6 syuhada. Siapa mereka, saudara? Mereka nggak dikenal, anak-anak muda. Dia nggak punya majelis, dia nggak punya pondok pesantren, dia bukan pimpinan-pimpinan tertinggi di organisasi kok. Mereka hanya seorang pemuda tulus hatinya mengucapkan ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sampai. Sehingga siapa yang jamin orang punya pondok pesantren, santrinya jutaan pasti kemudian mendapatkan kanugerah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini pelajaran bagi kita, saudara. Ketika kita punya dedikasi khusus, betul-betul murni lillah wa fillah, sekalipun orang nggak ada yang kenal dia, saudara, nggak pernah viral di YouTube, nggak pernah ada like ratusan jutaan, saudara, tapi dia masyhur fis sama. Dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya, kecintaan murninya kepada gurunya Imam Syarul Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, mengantarkan mereka menjemput mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Siap jemput mati syahid, siap berikan cinta kita kepada Allah, siap berikan cinta kepada Rasulullah. Takbir. Takbir. Ini yang mengajarkan kita, saudara. Saya titip pesan kepada para santri. Mereka mungkin tidak dikenal di bumi, tapi masyhur fis sama. Mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi umniyah kita. Kita nggak perlu peduli apa dan bagaimana orang tahu atau nggak tahu kita. Mau tahu kayak perjuangan kita kayak bagaimana, nggak penting, saudara. Yang penting langkahkan kaki kita, ikhlaskan niat kita. Ini ajaran dari mereka. Ini mereka mengajarkan kita bil hal, laysa bil maqal. Mungkin di antara kita lebih banyak berbicara daripada mereka, saudara, tapi mereka yuntiq bil hal, dia berbicara dengan pribadi mereka, dan husnul khitamnya mereka itu menjadi dalil bagi kita. Bagaimana lihat perjuangan mereka untuk menjaga momentum saat imam mau dihabisi, dan itu yang kemudian menjadi khatam yang Allah pilih buat mereka. Maka pilihlah bagaimana kita ingin mati, saudara. Pilihlah husnul khitam yang kita cari, ikhlaskan niat kita. Mereka pemuda-pemuda yang mungkin mereka punya salah selama hidupnya, tapi bagaimana itu semua terhapus, saudara, dengan sidq niyah, usidq niyati syahadatih, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Jemput syahid kita, saudara, jemput perjuangan kita. Kita sudah berada di bawah komando imam besar. Artinya beliau setelah membuktikan bagaimana ketika mereka mengkomitmen berada di bawah komando imam besar, mereka menjemput mati syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah berada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita semua, dan mudah-mudahan bibarakati sittati syuhada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan para pelaku-pelakunya. Allah bongkar para pelakunya. Allah binasakan orang-orang yang zalim di kita punya negeri. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan mereka dengan ketinggian magam syahid mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdirkan jadi para syuhada. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
begitu juga para keluarga syuhada yang ditinggal oleh mereka. Maka mudah-mudahan Allah angkat derajat keluarga syuhada, Allah tinggikan magam mereka, Allah berikan kesabaran, ketegaran, dan mudah-mudahan para 6 syuhada ini akan menjadi penjemput para keluarga di surga kelak. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa menyusul daripada para syuhada untuk menjemput mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya mau tanya, siap lanjutkan perjuangan 6 syuhada? Siap lanjut berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap di bawah komando imam besar? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi.